Ketika yang lain malah malas-malesan ketika dikasih target, kamu malah senang dengan target itu. Bisa jadi kamu itu punya bakat yang namanya fokus. Yang kita kenalan sama si fokus. Jadi si pemilik bakat fokus ini adalah pribadi yang terarah pada target. Dia ini mampu menentukan arah, menjalaninya, lalu ketika belok dikit, menyimpang dikit itu bisa dia kembalikan gitu supaya bisa tetap di track. Itu adalah si bakat fokus. Terus juga fokus ini memiliki urutan prioritas yang jelas, sehingga dia itu sistem kerjanya adalah single tasking, satu per satu, bukan multitasking yang semuanya dilakuin ya, tapi ini lebih ke single tasking, satu per satu. Lalu juga si fokus ini tentunya sangat berdedikasi dalam mewujudkan target. Tentunya ya dengan deskripsi tadi kita jadi tahu dong kebutuhannya si fokus, yaitu dia ini butuh ada target yang jelas. Lalu antisipasinya adalah si fokus ini sulit untuk melihat pandangan jangka panjang gitu, karena ya pengennya lebih fokus untuk mengerjakan apa yang ada sekarang. Targetnya apa nih dalam waktu dekat gitu, yang mana dia lebih suka mengerjakan hal-hal tersebut. Nah, caranya si fokus ini untuk berkembang adalah dengan melatih kemampuan mengelola berbagai prioritas dalam dinamika hidup yang selaras atau well balance ya, karena ya mungkin pengennya single tasking aja, satu tugas aja, tapi tentunya dalam hidup ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus multitasking juga, yaitu selain pekerjaan utama, tentu saja personal life kita juga ada urusan-urusan tersendiri yang mau nggak mau bikin kita multitasking. Nah, ini coba deh untuk melatih kemampuan mengelola prioritas-prioritas ini, reprioritizing gitu ya. Lalu juga melatih untuk membuat struktur dan timeline untuk memantau progres. Ini akan jadi good banget nih, jadi lebih stay on track. Terus juga coba dengan step-step jangka pendek yang sedang dilakukan sekarang, ini coba ditarik agak jauh ke depan deh untuk tahu hal-hal jangka panjangnya ini akan seperti apa nih gitu. Jadi biar memunculkan semangat kalau apa yang dikerjakan saat ini itu pasti akan berdampak pada masa depan, seperti itu. Lalu juga selain ini nih, selain target pada pekerjaan, coba latihan untuk mengembangkan target pada pengembangan diri gitu ya, seperti yang dibahas agak tadi, karena ya menjadikan hidup kita itu selaras, work life balance orang-orang bilang. Kalau lemah akan jadi gimana nih kalau misalnya gak punya bakat si fokus ini? Nah, mungkin yang terasa adalah kamu jadi mudah lelah nih jika terkait urusan dan urusan target gitu ya. Jadi mungkin jadi gampang teralihkan nih dengan hal lain yang lebih menarik. Ibarat jalan lebih suka belok-belok dikit gitu kadang-kadang, padahal ya mestinya lurus nih gitu. Nah, coba untuk mengantisipasinya itu memecah target yang diinginkan itu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, actionable steps, doable steps, yang bisa bikin kamu merasa tidak berat nih dengan target yang kayaknya berat deh gitu. Coba deh di breakdown lagi kecil-kecil, jadi kayak lebih kayak gini doang mah bisa, kayak gini doang mah bisa. Nah, coba kalau hal-hal itu tuh dilakukan berulang-ulang secara konsisten, nah itu bisa jadi sangat efektif ya untuk bikin kamu tetap excellent gitu sama si bakat fokus ini gitu. Yang punya bakat fokus, meskipun kamu tidak punya, kamu tetap punya cara sendiri nih untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Terus juga mungkin bisa jadi memecah satu sesi belajar atau sesi bekerja ini dengan teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro ini memecah
durasi waktu bekerja atau belajar ini misalnya 20 menit, lalu di sela intermezzo 5 menit, dilanjut lagi 10 menit bekerja, lalu diselingi lagi intermezzo 5 menit gitu. Ada berbagai durasi interval yang bisa kamu cari di Google. Nah ini biar bikin kamu tuh kayak ngerasa nggak yang ini kok fokusnya di itu terus sih gitu, pengennya yang lain gitu. Nah coba deh luangkan waktu 10 menit aja di pertama atau 20 menit pertama, kamu pokoknya meminimalisir distraksi dulu deh, jangan pikirin yang lain dulu, ada waktunya sendiri kok nanti untuk memikirkan hal lain gitu. Nah itu bisa kamu atur lagi, bisa kamu kelola dengan teknik Pomodoro ini. Nah kalau potensi kekuatannya si fokus ini, coba kita kombinasikan bakatnya dulu nih, kombinasikan bakat fokus, ideation, sama responsibility. Kamu bisa jadi punya potensi kekuatan di building, membangun suatu bangunan, program, alat, lalu juga di menginstalasi agar siap pakai, lalu juga producing, ya memproduksi barang, memproduksi produk gitu ya, yang ini akan mengantarkan kamu punya tipe kekuatan produser. Terus juga misalnya kamu punya kombinasi bakat fokus, konsistensi, terus juga deliberatif. Nah ini kamu bisa jadi kamu punya potensi kekuatan di aktivitas memaintain sesuatu, memelihara sesuatu ya, terus mengoperasikan sesuatu ya, yang akan mengantarkan kamu mempunyai tipe kekuatan operator. Ini operatornya tentu ya perlu single tasking ya, perlu khas bakat fokus gitu, karena ya untuk menjadi operator atau produser ya, tipe kekuatannya itu ya perlu target kualitas misalnya, atau target kuantitas. Terus juga perlu dalam kerjanya biasanya ya single tasking gitu ya, agar meminimalisir kesalahan juga seperti itu. Nah terus yang punya bakat fokus ini berpotensi ada di peran-peran atau profesi apa aja sih? Nah bisa jadi nih ada peran atau profesi seperti project officer misalnya, atau team leader, atau tugas-tugas yang memerlukan fokus agar tetap stay on track, tidak ada yang salah. Kalau misalnya ada berbagai kendala, tantangan dari kanan dari kiri, tetap bisa menjaga untuk stay on track. Itu khas dari bakat fokus. Nah jadi bakat fokus semangat ya.